Mohon maaf. Siapakah engkau? Oh, engkau ahli taktik perang pada zaman kerajaan dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Latos. Kali ini saya bersama Mas Sepi berada di sebuah lokasi, dan ini kita berada di tebing sebuah jurang yang lumayan curam. Tebingnya di sana dan kita berada di atasnya, pemirsa. Dulu memang di sini katanya ada sebuah kerajaan. Ini sangat lama sekali, pemirsa. Zaman kerajaan Hindu ya, pemirsa. Di tempat ini. Bukan di tempat ini, tapi di sana. Yang sekarang sudah menjadi, ya mungkin tinggal sejarahnya doang ya, pemirsa. Karena sudah tidak ada lagi sekarang. Dulu masih ada. Nah, ini tinggal bekas, maksudnya ada batu-batu. Ini mungkin dulu bekas pembangunan. Mungkin, tapi dulu karena mungkin nggak ada istilahnya seperti semen gitu, pemirsa. Jadi bangunan itu cuman menggunakan seperti batu, kapur, cuman memakai tanah yang dikasih air campur sama kapur, ya udah dibikin. Tapi lumayan kokoh, pemirsa. Tapi sekarang sudah tidak ada. Mas Ebi, coba kita lihat ke sebelah sini, Mas Ebi. Ini kalau jalan hati-hati, Mas Ebi ya, karena mungkin di sini banyak lubang-lubang yang nggak kelihatan, Mas Ebi. Ini semua batu semua di sini loh. Nah ini lubang ini, Mas Ebi, hati-hati tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya sudah seperti ini ya tempatnya. Di sana jurang, pemirsa, lumayan curam. Tapi semuanya sudah seperti hutan karena rumput-rumput yang menjalar itu sangat banyak. Jadi kalau mau masuk ke sana itu sangat susah. Bukan susis ya, tapi susah. Sepi. Dan kerajaan ini dulunya seperti kerajaan agama Hindu itu. Jadi kebanyakan orang-orangnya itu biasanya ada penasehatnya juga, biasanya seperti itu, penasehat spiritual dan yang lain-lain. Tapi saya nggak tahu, ini kurang tahu tahun berapa kerajaan ini, pemirsa. Mungkin udah ribuan tahun ya, ratusan tahun. Astagfirullahaladzim. Tapi saya merasakan masih ada aura kerajaan tersebut. Jadi kerajaan itu hilang, tapi bukan hilang, intinya memang mungkin di pandangan mata kita menghilang, pemirsa, hancur. Tapi di alam yang lain itu masih ada. Saya bisa merasakannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Bahkan saya merasakan ada satu sosok, pemirsa. Saya melihat dia itu seperti seperti pertapa gitu.
berambut panjang, tapi kelihatannya berwibawa pemirsa. Dia tepat berada di hadapan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tidak menjawab pemirsa, karena mungkin di zaman pada kerajaan Hindu, mungkin Islam belum masuk ke daerah sini. Dari bahasanya juga beda. Bahasanya itu aneh pemirsa. Saya hampir nggak bisa mengerti bahasanya. Mohon maaf, wahai engkau yang berada di hadapan saya. Sebenarnya, siapakah engkau? Dan kerajaan ini berdiri tahun berapa? 162. 162 itu udah berapa ribu tahun Mas Epi? Udah lama banget. Astagfirullahaladzim. Sudikah engkau menampakkan diri? Agar kita bisa berbincang. Dan saling mengerti bahasa kita. Kita bertukar bahasa. Engkau bisa mengerti bahasa saya. Dan saya bisa mengerti bahasamu. Ternyata dia juga ternyata ada yang tahu bahasa kita Mas Epi. Jadi ini sebenarnya tidak sendirian. Ada yang lain yang mungkin kalau bahasa kita itu penerjemah Mas Epi. Sekarang tahun 2025. Iya. Sangat jauh sekali. Kau pada tahun 162. Dan sekarang tahun 2025. Sudah sangat jauh. Tapi kerajaanmu masih ada sampai sekarang. Walau sudah tak kasat mata. Sudah menjadi kerajaan gaib. Astagfirullahaladzim. Ada apa Mas Epi? Mungkin dia akan muncul Mas Epi. Hadirlah agar kita bisa berbincang. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Siapakah engkau? Oh, engkau ahli taktik perang pada zaman kerajaan dulu. Subhanallah. Boleh saya tahu siapakah namamu?
Acarya, namanya Acarya Mas Ebi. Acarya ahli taktik perang. Waktu agama Islam belum menyentuh tanah ini. Iya. Jadi kerajaan dulu, kalau ahli taktik perangnya beliau Mas Ebi, itu akan tambah luas kekuasaannya, tambah besar, kerajaan terbesar, karena memiliki seorang taktik ahli perang yang luar biasa. Itu beliau. Berarti kerajaanmu sudah sangat lama. Apakah benar pada tahun 162? Astagfirullah, subhanallah. Dan kerajaanmu sekarang sudah hancur. Hancur di mata kita Mas Ebi. Tapi kenapa kerajaanmu bisa hancur? Astagfirullah, karena pengkhianatan, perang saudara, memberontak, putra mahkota memberontak, menggulingkan kekuasaan ayahandanya. Astagfirullahaladzim. Pantas. Jadi raja terdahulu itu sangat kejam Mas Ebi. Rakyat ditindas, pajak dinaikkan, rakyatnya sengsara, dan dia mempunyai seorang anak, dan anaknya itu memberontak karena mungkin sangat merasa kasihan dengan rakyat yang tertindas, dan akhirnya menggulingkan kekuasaan sang ayah. Tapi beliau tetap mengabdi kepada sang anak itu. Dan akhirnya kerajaannya membesar, tambah besar, rakyatnya makmur. Memang karena pengkhianatan, karena pengkhianat semuanya hancur. Enggak di zaman dulu, di zaman sekarang juga seperti itu. Kalau banyak pengkhianat, maka negeri sebesar apapun akan hancur. Iya Acarya, memang saya manusia zaman sekarang, ya Mas Ebi, zaman modern, tahun 2025. Bener kan Mas Ebi, tahun 2025? 2025 ya Mas Ebi ya? 2025 pemirsa. Iya. Sekarang sudah nggak ada kerajaan. Yang ada adalah pemerintahan. Ya mungkin masih ada Mas Ebi ya. Kesultanan masih ada Mas Ebi. Kesultanan Demak mungkin masih ada. Pangeran masih ada. Banyak Om. Iya betul sekali. Tapi kalau semacam kerajaan-kerajaannya memang dulu banyak di sini. Ada kerajaan mungkin itu Malwapati, Majapahit, Singosari, ada. Betul. Itu dia. Karena pemberontakan ataupun itu pengkhianatan hancur. Dan sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Mas Ebi. Dan bulan ini itu bulan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia setelah dijajah
oleh bangsa asing. Ya, karena bisa merdeka karena orang-orang, para pahlawan yang terdahulu, yang gigih memerangi para penjajah, dan akhirnya bisa merdeka. Walaupun tanpa senjata, hanya mengandalkan senjata bambu runcing, bisa melawan senjata modern. Itulah kekuasaan Allah. Allah telah mentakdirkan bahwa bangsa Indonesia ini harus merdeka. Iya, betul sekali. Sama dengan engkau, ahli taktik perang. Kalau memakai taktik, insya Allah, taktik juga harus dibarengi dengan doa kepada Sang Pencipta. Mungkin waktu engkau belum ada agama Islam, agama Hindu, pasti mungkin kepada dewa ya Mas Evi ya. Iya Om. Betul sekali. Terima kasih atas semua tukar pikiran kita, dan saya bisa tahu pada zaman kerajaan dahulu bagaimana, dan pada zaman sekarang itu bagaimana. Ya, memang semuanya Maha Pencipta yang mengatur. Kita hanya manusia. Dan walaupun engkau sekarang sudah bukan manusia lagi, tapi sudah menjadi ruh, ataupun apa itu, makhluk halus, tapi masih tetap menjaga kerajaanmu. Baiklah, silahkan. Silahkan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau sudah pergi, pemirsa. Dia itu ahli taktik perang pada zaman kerajaannya dulu. Dia sudah sangat lama sekali. Ya mungkin kalau sekarang itu mungkin panglima ya kalau di kita itu. Zaman dulu itu ahli taktik perang. Jadi yang mengatur semua menggunakan cara apa perang, capit urang, ataupun itu gajah mungkur apa gimana. Ya kalau dulu kan kita pakai bambu runcing pada pahlawan kita, tanpa senjata. Baik, senjata cuman senjata rampasan mungkin dulu ya. Tapi alhamdulillah berkat kegigihan mereka para pejuang, kita bisa merasakan namanya kebebasan. Dah itu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Alhamdulillah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan apa dia? Kita membacakan Al-Fatihah untuk para pahlawan kita yang telah meninggalkan kita semua. Jadi saya Om Janim sama Syafi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita kembali Mas. Kita nggak usah masuk ke jurang sana Mas, bahaya.